Disampaikan oleh media Israel saluran Kan yang dikutip oleh Al-Mayadin. Ketakutan Israel itu muncul setelah para musuhnya dan fraksi-fraksi di tepi barat beberapa kali menyerukan mobilisasi masyarakat untuk menghadapi Israel dalam konfrontasi yang sedang berlangsung. Mereka juga tak segan akan mengubah tepi barat menjadi medan pertempuran yang sengit. Awal bulan ini kekhawatiran serupa juga muncul pada tanggal 10 November. Media Israel telah menyampaikan kekhawatiran yang semakin besar di lembaga keamanan dan militer Israel mengenai potensi pecahnya intifada di tepi barat. Sementara itu, Brigadir Al-Qassam, sayap militer Hamas mengklaim milisinya dibantu beberapa kelompok bersenjata Palestina lainnya menyerang Israel di tepi barat. Mereka beramai-ramai bertempur melawan pasukan Israel di dekat kamp pengungsi di Jenin. Dikabarkan oleh Al-Qassam bahwa para pejuang Palestina memberondong tentara Israel dengan tembakan bertubi-tubi dan alat peledak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terang-terangan meminta bantuan militer darurat kepada Amerika Serikat. Hal itu dilakukan oleh Netanyahu saat anggota Parlemen Amerika Serikat berkunjung ke Israel pada minggu lalu. Netanyahu bahkan memiliki permintaan khusus terhadap bantuan yang dimintanya kepada Amerika Serikat. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Mike McCaul kepada Punchbowl News pada Jumat 17 November. Ia menyebut bahwa Netanyahu mendesak mereka untuk mempercepat bantuan militer darurat untuk Israel. Padahal permintaan itu terhenti saat ini karena kebutuhan politik di Washington. Michael mengatakan bahwa Netanyahu berulang kali mengatakan bahwa dirinya menginginkan amunisi. Sebagai bagian dari delegasi bipartisan, Michael pun menjawab permintaan itu. Ia mengatakan bahwa kebutuhan di internal Amerika Serikat mendesak dan perlu segera dilakukan. Mendengar itu, Michael mengatakan bahwa Netanyahu sedikit cemas. Namun pihaknya meyakinkan mereka bahwa ini akan berlalu setelah urusan politik selesai. Dijelaskan pula bahwa Netanyahu mengajukan permintaan khusus kepada Amerika Serikat. Di antaranya penambahan pencegatan pertahanan rudal Iron Dome, senjata berpemandu presisi, dan peluru artileri 155 mm. Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam baru saja menerjunkan pasukan snipernya di medan perang di Gaza Utara. Hal itu sebagai tanda bahwa Hamas membuktikan ancamannya yang sempat dilayangkan oleh juru bicara Al-Qassam Abu Obeidah. Kini pasukan sniper itu mengancam keberadaan para pasukan Zionis. Hal ini diketahui melalui unggahan Telegram milik Brigadir Al-Qassam pada Sabtu 18 November. Dalam unggahan itu memperlihatkan pasukan Al-Qassam membagikan sebuah poster ancaman. Poster itu menampilkan para pasukan Hamas yang berkamuflase untuk mengelabui musuh. Terlihat pula pasukan Hamas yang menanteng sniper di pundaknya. Mereka menegaskan siap mencari keberadaan pasukan musuh. Poster ini menjadi jawaban atas ancaman yang sudah disampaikan oleh Abu Obeidah pada Rabu 8 November silam. Abu Obeidah menyebut penembak jitu sayap militer Hamas akan terus memburu kepala tentara Israel. Nantinya serangan itu akan terus meningkat menggunakan mortir dan roket. Al-Qassam pun mengancam akan menghancurkan dan mengumpulkan mayat-mayat tentara Israel. Pasukan Israel belakangan intensif melakukan serangan di rumah sakit Al-Shifa, sebab mereka meyakini bahwa rumah sakit tersebut digunakan Hamas untuk aktivitas militernya. Tak cukup hanya menyerang, pasukan Zionis juga disebut mencuri jasad warga Palestina yang tewas karena serangan di rumah sakit tersebut. Dikutip dari The Islamic Republic News Agency, hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat di rumah sakit tersebut. Tak hanya satu, Zionis telah mencuri sejumlah jenazah syuhada Palestina. Namun tak dijelaskan secara rinci berapa banyak jenazah yang telah dicuri oleh Israel. Pejabat itu mengatakan bahwa saat ini air, listrik, dan internet telah diputus di rumah sakit Al-Shifa. Termasuk juga makanan yang dikirim ke rumah sakit hampir tidak cukup untuk 40% orang di rumah sakit. Sementara itu, Menteri Kesehatan Palestina Mai Al-Ghaila mengungkapkan sebanyak 40 pasien Palestina meninggal dunia di kompleks rumah sakit Al-Shifa di jalur Gaza. Mirisnya, dari 40 korban, 3 diantaranya merupakan bayi prematur. Kematian tersebut disebabkan oleh pemadaman listrik akibat menipisnya bahan bakar. Hal itu dikarenakan pengepungan pasukan Israel di kompleks dan terus-menerus menargetkan rumah sakit. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.